Nah, jadi kalau kalian ikut IAN, kalian itu akan tinggal di International Youth Center. So, ini tuh di daerah, aku bakal tulis di sini ya. Terus kita bakal naik ke atas. Please welcome to International Youth Center ya. Sini ada reception. Wow. Jadi pertama ikut IAN apa waktu di hari pertama? Hari pertama kita kemana sih? Oh ya, ini semuanya kelihatan ya. Tolong berpartisipasi aktif. Hari pertama kita went to first itu ke IIUM. IIUM, that's International Islamic University Malaysia. Kita ngapain aja di situ? Such a wonderful experience karena di sana kita dapat materi apa? GS, Communiversity, Ya. and Community Engagement. Nah, Kak Baim nanya apa kemarin? Aku tanya tentang gimana. Kak bisa aku distract nih Kak. Gak bisa mikir Kak kalau ada musik gitu Kak. Pengennya joget gak pengen ngomong. Ya mereka tuh hate love relationship guys. Terus Kalau aku itu nanya program dan strategi seperti apa yang harus diterapkan buat apalagi kayak kegiatan-kegiatan organizational yang ada di kampus, karena most of them itu kebanyakan mereka karena dikasih amanah untuk menjalankan suatu program. Tujuan utamanya program itu selesai so they can complete their LPJ, tapi nggak fokus kepada impact yang sebenarnya. Terus juga aku tanya tentang apa sih program yang sekiranya patut buat diterapkan, especially for the education sector in Indonesia, yang bisa meningkatkan ya bagian sektor pendidikan di Indonesia. And I do agree with that because when I'm doing my master degree, pakai bahasa Inggris ya, tapi ya kita nanyanya harus. Di IUM kita ada short tour ke Batu Caves dan itu kayak sempat mau dibatalin karena cuacanya nggak mendukung karena waktu itu sempat hujan, but kita tetap ingin ada experience di sana for at least kayak taking pictures, dan ya it was so much fun karena ternyata ya nggak begitu parah cuacanya. Tapi kegiatan di IAN menurut kalian padat apa enggak? Ayo dari sisi. I think padat Kak. Padat. Sini. Ini ada delegat yang masih muda ini apa? SMA kelas berapa? 12. 12, berarti IAN itu bisa yang masih SMA nih. Ini kelas berapa? 12. 12 juga. Ini 12 tahun. Justru ada Kak Syarul apa? Semester 2. Nah, ini jadi beragam ya. Jadi mau ikutin itu bisa dari SMA sampai yang ikut college. Oh iya, bulan ini. Terus hari pertama itu kita sampai jam berapa ya malam tidurnya? Itu sampai sini kalau nggak salah jam 7-an Kak. Cuman kita ada waktu untuk makan malam, mau beres-beres dulu, bersih-bersih dulu sampai akhirnya jam Kita ngumpul kan di atas. 10 kita disuruh berkumpul. Tidur jam 12-an. Nah, jadi kalau mau ikut IAN itu jadwalnya padat Dan ya. harus siap capek, harus siap dengan segala dadakan-dadakannya. Ya. Terus hari kedua ngapain? Bagus nih aku tinggal begini aja. Kedua, itu yang pertama tentunya kita bangun, kita beres, siap-siap dulu dan tentunya breakfast. Selanjutnya kita destinasi pertama itu ke University of Malaya. That's literally one of the best university in Southeast Asia. If I'm not wrong itu peringkat 2 se-Asia Tenggara dan peringkat 60 dunia. That's Wow. such a good opportunity for us buat dia kayak gimana sih kampus bagus itu, dan kita kesana emang cuma kayak short escape ya, ibaratnya short escape aja, kita cuma lihat-lihat dan kita went to their museum, namanya museum apa? Seni Asia. Museum Seni Asia, dan ya there's so many beautiful things there. Terus kita juga mengunjungi tempat souvenir dari UM itu sendiri. Terus itu kemana lagi Kak? Kita abis itu ke Matic kalau nggak salah. Matic itu kayak apa ya? Matic itu kayak center untuk turis, yang mana di situ banyak banget tempat. Contohnya di situ ada tempat penjualan souvenir, tempat jual oleh-oleh, dan juga di situ kita yang pertama makan dulu, terus kita
nonton lion dance show, which is itu very similar with barongsai. In Indonesia we call that barongsai, actually barongsai. Cuma kayak yang mungkin istilahnya lain, secara bahasa Inggris mungkin lion dance show kali ya. Terus ya, emang agak panas sih waktu itu, so kayak agak beberapa dari kita tuh pusing karena emang terlalu panas di situ dan terlalu lama juga. Tapi habis itu kita nonton ada kayak cultural exploration, itu kayak penampilan budaya-budaya dari Malaysia, tarian-tarian, dan harusnya tuh bisa jadi such a good moments, tapi ternyata ada kayak there's communication between the commit and the penyelenggara dari cultural exploration itu sendiri. Alhasil kita dari Ian, most of us tuh nggak kedapetan buat itu. Cuman that's such a good experience sih. Terus ngapain lagi Kak? Karena di situ tuh banyak tempat, kita juga nggak lupa buat ngunjungin salah satu pusat oleh-oleh, which is itu kayak toko pabrik coklat. Nah, agak pricey. Waktu itu aku sama Nei itu beli di angka 90 ringgit untuk dua. Tapi sebenarnya worth it sih untuk seukuran dan packaging yang kayak gitu, 90 ringgit untuk 2 pack. Terus kita pulang ya habis itu ya? Ya, habis itu kita pulang. Tapi kita tidur jam berapa hari kedua? Hari kedua, belum kurang. Kita kan ke KLCC dulu. Oh iya KLCC. Ya, di KLCC itu kita yang pertama foto dulu di Icon Malaysia, Menara Petronas. Terus kita habis itu ada free time buat kita bisa jalan-jalan sekeliling Petronas, belanja-belanja dan makan-makan. Habis itu baru deh pulang. Nah hari kedua itu kan besoknya kita mau presentasi ya. Nah itu kita tidur jam berapa? Karena kegiatannya sampai malam ya. Iya. Jam 10 itu baru dikumpulin. Gimana Kak? Jadi waktu pulang pun kita pulangnya telat karena emang dari arah KLCC ke sini tuh macet. Itu karena jam pulang kerja I think. Dan kita baru sampai sini tuh udah larut banget sebenarnya. Dan kita cuma punya waktu 1 jam kalau nggak salah untuk bersih-bersih dan termasuk makan juga. Wow. Itu kita dikumpulkan lagi untuk briefing. Kayak next kita harus ngapain, dan yang itu malam itu karena besok kita mau presentasi, so we need to prepare before our presentation tomorrow. Kita latihan presentasi, kita memantapkan yel-yel juga, yang mana yel-yelnya untuk kelompok 4B itu baru dibuat malam itu, dan I'm glad everything went so well. Dan ya kita tuh sebenarnya dikasih waktu tuh cuma sampai jam 12:30, but I think there's some group yang masih latihan sampai jam 2 atau bahkan jam 3. Dan most exciting partnya di hari ketiga kita tampilnya sangat Ya gitulah. bagus guys. Sudah bagus, but ya pasti kayak ada kelebihan dan kekurangan gitu kan Kak. Dan we realize kayak nggak semuanya itu pasti berjalan dengan mulus gitu, dan karena di sesuatu kejadian misalnya ada suatu masalah gitu pasti ada hikmahnya, dan ya meskipun kayak ada masalah di saat kita presentasi, but later kita mendapatkan best innovation, the first place at best innovation project. Nomor 1. Itu kayak penghargaan paling prestigious, karena emang itu tuh poin utama, kayak maksudnya kayak project paling bagusnya itu dari situ. Terus juga ada best presentasi terbaik. Oh iya. Ada presentasi terbaik. Jadi ada presentasi terbaik, Video project. iya. Sama project inovasi terbaik. Inovasi project terbaik gitu. Dan alhamdulillah kita kelompok 4B apa aja? 4B. Balance, Brilliant, Bravo, and Beyond. Ya udah capek nih ya guys. Pokoknya gitu. Nah itu untuk story-nya, nanti akan ada lagi story-story yang lainnya. Dadah.